Pasti ada asal mulanya amalan itu ada. Contohnya seperti yang kita lihat, mengapa zaman sekarang ini begitu banyak orang baca Yasin di malam Jumat? Na'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahaikum bitahiyatil Islam, tahiyatan min indillah, tahiyatan mubarakah min ahlil jannah. Dalam hidup harus banyak-banyak mengaji agar tak menyesal di hari nanti. Salam ini salam yang diajarkan Nabi, yang menjawabnya insyaallah punya anak lagi. Setuju? Ibu setuju? Kalau gitu kita gantilah pantunnya, biar setuju semua. Dalam hidup harus banyak mengaji agar tak menyesal di hari nanti. Salam ini salam yang diajarkan Nabi, yang menjawabnya insyaallah murah rezeki. Setuju kita ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Walhamdulillahi alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wa ilaihil masir. Nashhadu an la ilaha illallah wa rabbul ghafur. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ahsanul bashar. Salatu wassalamu ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil mahsyar. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'an, na'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Quran surah Al-Insyiqaq ayat yang ke-9. Ayat ini menyampaikan dan mengasih kabar gembira bagi siapa yang di dunia ini berkeluarga, baik-baik dia dengan keluarganya. Tahajud istrinya dibangunkannya suaminya juga untuk tahajud. Kalau istri bangun tahajud, bangunkan juga suami itu untuk tahajud. Kata Rasulullah, gimana cara bangunnya? Percikkan air. Tak bangun juga Pak Ustadz, ambil gayung. Tapi kalau itu dibuat timbul masalah baru. Kalau istrinya tahajud, dia bangunkan suaminya tahajud. Kalau suami tahajud, dia bangunkan istrinya tahajud. Kalau anaknya tahajud, dia ajak orang tuanya tahajud. Siapa yang di keluarga di dunia ini baik-baik, wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Nanti di hari kiamat, di saat anak tak kenal sama orang tuanya, orang tua pun sibuk mengurusi urusannya, teman lari dari temannya, sahabat tak kenal dengan sahabat yang lainnya, kacau suasananya, lebih parah daripada peristiwa Semeru yang kita dengar dan kita baca. Tapi ada keluarga yang Allah kumpulkan, Pak. Ada keluarga yang Allah pertemukan. Dan itu insya Allah keluarga Bapak Ibu akan Allah kumpulkan di dalam syurga Allah. Amin ya rabbal alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-alimu wahid asyaddu ala syaitan min alfi abid. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Satu orang yang berilmu itu setan lebih takut daripada 1000 orang yang taat atau 1000 orang yang beribadah. Jadi setan tak takut sama orang yang banyak ibadahnya. Karena ada model orang beribadah tapi ibadahnya membuat dia sombong.
Ada orang beribadah tapi beribadahnya membuat dia merasa aman dari semua masalah, dari semua siksa, dari semua ujian. Nah, tapi yang ditakuti oleh syaitan adalah orang yang dengan ilmunya dia beribadah. Karena ada model manusia itu berilmu dia, beribadah dia, itu bagus. Ada juga beribadah dia tak berilmu. Ada juga tak berilmu dia beribadah. Yang paling parah, tak berilmu dia tak beribadah. Nah, itu yang paling parah. Dan jamaah yang dimuliakan Allah, maka kalau kita mengkaji dalam pengetahuan agama kita itu, tuntutan pertama itu adalah fa'lam, ilmu, annahu la ilaha illallah. Ilmunya harus sempurna. Dan kita mengaji di sini, nah, kalau mengaji model-model begini, yang penting kita hadir, Pak. Masalah dapat ilmu atau tak dapat ilmu itu nomor 200. Paham tak paham itu nomor 300. Nomor pertama apa? Datang. Itu yang pertama. Datang, itu yang penting. Tak paham kami Pak Ustadz, nomor 200 tuh. Tak ngerti kami Pak Ustadz, nomor 300 tuh. Karena hadirnya kita ini sudah merupakan satu nilai ibadah yang besar. Masuk masjid kita baca doa Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, buka bagiku pintu rahmatmu. InsyaAllah inilah doa masuk masjid kita. Karena ada juga model orang sekarang tak itu doanya, Pak. Masuk masjid dia kalau yang lain baca Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, kalau dia enggak, masuk pintu dia bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Cari posisi dia. Nah, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Allah beri kita hati yang istiqomah. Allah beri kita kesempatan untuk mengaji. Allah beri kita kesempatan untuk minta ampun atas segala salah dan dosa. Dan bersalawat kita untuk Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Salawat dan salam untuk keluarga, sahabat dan pengikutnya. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat? Alhamdulillah. Sehat badan? Alhamdulillah. Sehat hati? Alhamdulillah. Tidak ada yang sakit hati malam ni? Alhamdulillah. Karena zaman ni zaman orang mudah sakit hati, Pak. Zaman orang mudah tersinggung, inilah zamannya. Maka alhamdulillah kalau hati kita selalu dalam keadaan baik. Karena ada orang dikirim WA, dibaca WA-nya tapi tak dibalas, dah sakit hati dia. Dia posting berita di grup WA, tak ada yang komen, keluar dia dari grup. Nyapa orang dia tak disapa balik, nyesal saya nyapa. Seumur hidup tak mau lagi saya nyapa ya. Nampak orang senyum, kenapa senyum-senyum, sok kenal. Nampak orang tak senyum, ya Allah sombongnya. Salah sajalah zamannya. Alhamdulillah ya, jamaah yang dimuliakan Allah, malam hari ini kita dapat bertemu. Kita lanjut kajian kita ya. Kalau pertemuan yang lalu kita membahas tentang apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Athaillah. Nah, masih ada yang ingat? Tentang doa ya. La takun ta'akhkhara fi imadil ata' muwajiban liyasika fahuwa dhaminu lakal ijabah. Jangan sempat ada prasangka doa tak dikabulkan, itu membuat kita malas berdoa lagi. Itu kata beliau, jangan sempat. Dan jangan ada prasangka dalam diri doa tak dikabulkan. Tak boleh. Kalau ada prasangka dalam diri doa tak dikabulkan, apa yang kami buat Pak Ustadz? Istighfar, astagfirullah. Tidak boleh. Kenapa? Karena Allah sudah bersumpah dengan zatnya yang maha mulia. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hambaku bertanya, wahai Muhammad, di mana aku? Katakan, aku ni dekat dengannya. Ujibu da'wat tadai, aku kabulkan doa jika mereka berdoa kepadaku, kata Allah. Allah katakan, aku kabulkan doa jika hambaku berdoa kepadaku. Lalu hambanya berkata, Allah tak kabulkan doa aku. Ini tak boleh. Ini namanya menafikan janji Allah, tak diizinkan. Maka tak boleh, jangan. Ini kaji kita di pertemuan kita yang lalu. Dan ada pesan kita ya,
Apa pesannya? Dalam doa, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tak lagi menggunakan kata semoga atau kata mudah-mudahan, ya. Ini terlepas Bapak Ibu setuju atau tak setuju. Kalau setuju alhamdulillah, kalau tak setuju harus setuju. Agak dipaksa. Tapi kaji ini kaji boleh Bapak Ibu tanyakan ke yang lain-lain, ya. Nah, karena kaji kita ini kaji yang tidak menutup untuk dikaji lagi. Karena ada model pengajian sekarang ini kalau udah dikaji udah, nah, tak boleh ikut kaji-kaji yang lain lagi. Nah, kalau ini enggak. Ini kajinya Bapak Ibu boleh ikut kaji yang lain, artinya menanyakan tentang hal ini. Apa pesannya? Tak lagi dalam doa itu kita katakan semoga atau kata mudah-mudahan. Kenapa? Karena ada Rasulullah sampaikan. Apa kata Rasulullah? Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Doa sama Allah dan kalian harus yakin doa itu dikabulkan. Maka salah satu keyakinan kita dapat, yang kedua bahasanya harus menunjukkan bahasa keyakinan. Artinya yakin. Tapi kalau kita gunakan kata mudah-mudahan, semoga, ini kalau kaji kita mengatakan ini tak yakinnya sedikit, Pak. Harapannya ada, tapi yakinnya sedikit. Bapak Ibu, terima kasih telah membantu pembangunan masjid kita. Kami sebagai pengurus berdoa semoga Bapak Ibu murah rezeki. Kurang, Pak. Keyakinannya kurang. Arti keyakinan yang kurang ini bukan keyakinannya kepada Allah, bukan. Kalimat yakinnya kurang. Dan yakin dia tentang doa yang akan Allah kabulkan itu kurang. Apalagi menggunakan bahasa mudah-mudahan. Bapak Ibu, terima kasih telah berkunjung di kediaman kami ini. Kami sebagai ahli bait berdoa mudah-mudahan Bapak Ibu sehat-sehat. Kalau saya membahasakan mudah-mudahan ini entah iya entah enggak. Jadi delete, Pak, delete. Tapi tadi ya boleh dikaji lagi. Cuma kaji kita malam ini kita sampaikan tak lagi kita gunakan kata semoga dalam doa. Semoga murah rezeki, semoga Allah lindungi kita, semoga Allah berikan keselamatan kepada kita. Delete tuh, Pak, dari kamus doa, kata-kata doa. Kenapa? Karena Rasulullah nyuruh kalau berdoa harus yakin. Satu, yakin dikabulkan. Yang kedua, yakin kalimat yang digunakan itu kita yakin gitu. Nah, kalau semoga itu kan harapannya yang tinggi, yakinnya sedikit. Apalagi kata mudah-mudahan. Jadi apa bahasanya? Ganti saja semoga dengan mudah-mudahan ini dengan kata insya Allah. Itu lebih baik, Pak. Insya Allah tuh keyakinannya dapat, akidahnya dapat, harapannya dapat, sempurna tuh kalimatnya. Jadi kalau kita mau mendoakan orang, Bapak Ibu terima kasih telah berinfak di pembangunan masjid kita ini. Kami selaku pengurus berdoa insya Allah Bapak Ibu murah rezeki. Wah, sedap dengarnya, Pak. Terima kasih ya telah berkunjung di kediaman kami ini. Kami sebagai ahli bait berdoa insya Allah Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Masyaallah. Enak dengarnya. Tapi kalau dibilang mudah-mudahan, udah disampaikan mudah-mudahan, tak semangat pula lagi dia nyebutkannya. Terima kasih Bapak Ibu telah berkunjung di kediaman kami ini. Kami sebagai ahli bait berdoa mudah-mudahan sehat walafiat. Kita yang didoakan dengan kata mudah-mudahan itu pun mengaminnya kurang semangat. Kenapa? Karena yang berdoa aja tidak yakin. Padahal kita kalau doa disuruh yakin. Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Ini sering disampaikan oleh khatib-khatib ketika berkhutbah. Nah, ini terkait dengan doa Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dan apa kata Imam Ibnu Athaillah? Fahuwa dhaminu lakal ijabah. Allah akan ijabah doa-doa kita fima yurid la fima turid. Dengan apa yang Allah kehendaki, bukan dengan apa yang kita kehendaki. Nah, ini katanya kalau kita sakit, ya, kalau kita sakit, yang kita kehendaki apa?
sembuh ya, sembuh. Saya kasih pilihan nih. Kalau kita sakit, yang kita inginkan apa? Sembuh atau perhatian dan kasih sayang dari keluarga? Mana nih? Duh. Nah, ini saya tanya ibu-ibu, kalau sakit, yang kita harapkan satu sembuh, kedua tambah sayang anak dan suami sama ibu. Mana yang ibu pilih? Kalau salah satu ini harus dipilih. Kalau bisa dua-dua kita ambil, Pak. Tapi kalau salah satunya mana yang ibu pilih, Bu? Hah? Apa, Bu? Yang kami, Pak Ustadz, apa yang Allah kasih aja lah, Pak Ustadz. Artinya jamaah yang dimuliakan Allah, memang biasanya kalau sakit kita minta sembuh, dan memang itu. Dan Rasulullah SAW juga mengatakan demikian kan, menyuruh kita untuk berobat dan lain sebagainya. Tapi ternyata tak hanya sebatas itu, kata Imam Ibnu Athaillah. Allah ijabah doa kita dengan apa yang Allah kehendaki, bukan dengan apa yang kita kehendaki. Kita berdoa, Allahumma shfini, ya Allah berikan aku kesembuhan, berikan aku kesehatan. Jauhkan aku dari musibah ini, dari penyakit ini. Tapi kemarin, kalau insyaallah ada kajian fikihnya, kalau Bapak Ibu berdoa, ada lihat orang doa balik telapak tangan ini. Ini dalam mazhab Imam Syafi'i boleh, Pak. Boleh. Ya, balik telapak tangan ini boleh. Hadisnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, riwayatnya Imam Al-Bukhari, dipakai oleh dalam mazhab Imam Syafi'i. Kapan doa? Karena ada dua versi doanya. Yang satu Rasulullah berdoa dengan telapak tangan. Yang kedua kata Anas bin Malik, aku melihat Rasulullah berdoa dengan telapak tangan dan dengan, ini apa kita sebut nih? Punggung tangan ya, dengan telapak tangan dan dengan punggung tangan. Dikaji, ditelaah, ternyata berdoa dengan telapak tangan itu, ini kaji dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau meminta rahmat, kasih sayang dan keberkahan serta kebaikan, minta dengan telapak tangan. Tapi kalau minta dijauhkan dari musibah, dari wabah, dari Covid, balikkan. Itu istilahnya doa tolak bala. Ada, Pak Ustaz? Ada. Hadisnya ada. Sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Siapa yang memakainya? Imam Syafi'i. Tapi kata orang itu salah, Pak Ustaz. Kalau ada orang menyalahkan, Bapak Ibu tak usah berdebat. Tugas Bapak Ibu apa? Senyumin aja, Pak. Di grup ada orang posting, apa itu doa-doa balik telapak tangan? Tak betul tuh, tak benar tuh. Tak usah debat. Kirim aja gambar senyum. Selesai masalah. Tapi kalau kita jawab bersambut-sambut, nanti itu habis itu jumpa di jalan berantem. Nah, enggak usah. Kalau ada yang posting-posting gitu, senyumin aja. Kenapa? Karena belum sampai hadis ini kepada dia. Jadi senyumin aja. Jadi kalau kita udah tolak balak, boleh begini, Pak. Balikkan telapak tangan, ada tuh. Sampai ada jamaah kita di Kuala itu, oh itulah Pak Ustadz sebabnya kenapa Covid ini tak hilang-hilang, Pak Ustadz. Tapi alhamdulillah level 3 tak jadi. Ya. Karena prediksi dari salah satu menteri itu mengatakan Indonesia aman 6 bulan ke depan. 6 bulan itu kalau kita hitung berarti Mei, Pak. Di Mei itu ada apa, Pak? Hah? Jadi kenapa Covid ini tak hilang-hilang? Ternyata itu kaji deh. Kita minta, bukan minta dijauhkan dari Covid, dipinta Covid itu, Pak Ustaz. Kata Allahumma rfa'annal bala wal waba wal baras. Begini. Harusnya begini, Pak Ustaz. Begini. Boleh ya. Tapi kalau dalam mazhab yang lain memang begini, Pak. Kalau Imam Syafi'i ada yang dengan telapak tangan, ada yang dengan punggung tangan. Kita berdoa, ya Allah jauhkan aku dari penyakit, sembuhkan penyakit ini ya Allah, doa kita. Ternyata sakit itu tak Allah kasih, tapi sayang anak tuh bertambah sama emaknya. Yang anaknya di awal-awal sebelum emaknya sakit, apa kata emaknya? Nak, jangan pulang kau malam-malam ya nak. Memang tak malam dia pulang, Pak.
Pagi dia baru balik, Pak. Tapi semenjak emaknya sakit dia bilang sama anaknya, "Nak, jangan pulang malam ya, Nak. Jangankan pulang malam, Mak. Malam nih aku setia akan menjaga Mak. Aku tak keluar rumah." Masya Allah. Siapa yang bisa melembutkan itu? Allah punya kuasa. Yang biasanya suaminya marah, gampang marah, gampang emosi. Nah, jalan sama istri tersandung kaki istrinya. Aduh, di mana mata tuh? Batu sebesar itu tak nampak. Tapi semenjak sakit istrinya, ya Allah, sayang betul suaminya, Pak. Mana yang lebih dipilih, kan begitu? Artinya cara Allah mengijabah doa itu banyak gitu. Juga ketika suami sakit begitu juga. Selama ini istrinya mungkin bermasalah pribadinya, tapi semenjak suaminya sakit, Allah lembutkan hati istrinya. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya bersyukur saya sakit, kata suami ini. Kenapa bersyukur, Pak? Iya Pak Ustaz, kalau tak sakit saya nih, istri saya itu kalau nunjuk tak pernah pakai tangan. Tak pernah pakai tangan. Memang cara menunjuk itu di daerah-daerah beda-beda, Pak. Kalau di daerah Jawa itu udah nunjuk pakai jempol di alas lagi, Pak. Mana rumah ketua masjid? Datang awak ke Sumatera. Mana rumah ketua masjid? Tanya sama perempuan, ibu-ibu sedang nyapu. Mana rumah ketua masjid? Awak tanya, istri saya tuh Pak Ustaz, kalau saya sehat ya Allah, kalau nunjuk tak pernah pakai tangan Pak Ustaz, dia pakai mulut Pak Ustaz. Wo, mana anduk ayam mau mandi? Ayam mau makan, mana ini piringnya yang bersih? Tapi semenjak saya sakit Pak Ustaz, tak perlu saya sebut, ditawarkan ya. Ya ini anduk, silakan mandi. Masya Allah. Padahal yang kita minta, ya Allah, Allahumma shfini, beri aku kesehatan ya Allah. Tapi sehat tu mungkin tak dikasih atau belum dikasih, tapi Allah ijabah doa itu dengan hal yang lain. Nah, itu janji Allah. Yang kedua apa kata Allah? Fi waqtil ladzi yurid, la fi waqtil ladzi turid. Di waktu yang Allah kehendaki, bukan di waktu yang kita kehendaki. Kadang ada model orang berdoa tu tak jadi tidak harus hari ini. Tak jadi tidak tuh. Ya Allah, hari ini aku daftar jadi CPNS ya Allah. Luluskan ya Allah. Kalau tak lulus maulah stres aku nih ya Allah. Minta dia luluskan ya Allah, luluskan ya Allah. Hari ini juga, tahun ini ya Allah. Kalau tidak memang tak bisa lagi. Macam-macam. Tapi tak lulus dia, Pak. Tak lulus. Nauzubillah tak lulus. Namun nanti Allah sediakan di waktu yang lain, ada yang tak dia pinta, tapi urusannya Allah mudahkan. Kenapa? Buah dari doanya yang kemarin, buah dari doanya yang bulan yang lalu, buah dari doanya yang tahun yang lalu. Nah begini cara Allah mengijabah doa hamba ya. Maka tak boleh ada prasangka dalam diri, Allah tak kabulkan doa. Tidak, Allah kabulkan doa. Tapi dengan dua cara tadi, fima yurid, la fima turid. Dengan apa yang Allah kehendaki, bukan dengan apa yang kita kehendaki. Fi waqtil ladzi yurid, la fi waqtil ladzi turid. Di waktu yang Allah kehendaki, bukan di waktu yang kita kehendaki. Nah, ini pertemuan kita yang lalu. Masuk kita judul kita hari ini. Nah, ini baru minum. Nah, masih ada waktu. Sedikit lagi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa kata Imam Ibnu Athaillah dalam pasal yang ke-9? Beliau mengatakan tanawwa'at ajnasil a'mal litanawwa' wa iradatil ahwal. Nah, ini menyampaikan kepada kita ada satu amal yang dalam Islam ini Bapak Ibu tidak hanya sebatas mengkaji tentang dalil. Bukan hanya bicara tentang dalil. Tapi ada satu amal yang didapat hasilnya dan semua orang tak dapat, tapi beliau dapat dan beliau tulis atau beliau tuangkan dalam tulisan dan beliau sampaikan ke khalayak ramai. Tapi kalau kita kaji dari segi hadis, dari segi dalil, memang ini tidak kuat. Artinya apa jamaah yang dimuliakan Allah? Ternyata dalam amal, dalam beramal dalam Islam ini
tidak hanya sebatas bicara tentang dalil, tapi ada satu hal yang perlu kita pertimbangkan juga selain dalil. Apa itu? Rasa dan buah hasil. Jadi Bapak Ibu tak usah heran kenapa ada orang yang habis sholat zikirnya lama, Pak. Lama dia zikir. Habis sholat sunnah ba'diyah zikir dia. Sampai lampu dah dimatikan pun masih juga berzikir dia. Masih juga berzikir dia. Pak, rupanya lalok Bapak. Bukan berzikir lah, tidur Pak. Nah, ada model orang yang betah dia dalam beramal-amalan begitu Pak. Doanya, munajatnya, ya Allah, luar biasa kita lihat munajatnya. Ada orang ketika dia baca ayat Al-Quran tuh keluar air matanya. Lalu kita kaji, Pak Ustadz, apa hukumnya baca Al-Quran mengeluarkan air mata? Itu lihat air mata apa? Ada juga istilahnya orang baca Quran tuh keluar air mata ya. Kenapa? Menghayati ayat-ayat yang dibaca. Ada juga. Ada juga dia dengar bacaan imam tuh nangis dia. Kenapa? Lama betul imam tuh rukuknya. Ada juga Pak. Ada juga yang orang dengarkan bacaan imam nangis dia. Kenapa dia nangis? Karena tak paham. Lihat orang di sampingnya nangis, di kiri nangis, di kanan nangis. Dia tak bisa nangis. Akhirnya dia nangis bukan karena ayat Al-Quran dibaca, karena dilihat kiri nangis, kanan nangis, dia pun ikut nangis. Nah. Pak Ustadz, apa hukumnya itu? Itu kadang bisa ada lahir sendiri dia. Amal-amal begitu kadang kita selalu bertanya, ada dalilnya enggak Pak Ustadz? Nah, ada dalilnya enggak Pak Ustadz? Pak Ustadz, saya pernah lihat ada orang berzikir mulai dari habis maghrib sampai habis isya Pak Ustadz, zikir betah dia Pak Ustadz, zikir. Boleh begitu tuh Pak Ustadz. Nah, tadi kita sampaikan apa yang disampaikan oleh Imam Ibn Athaillah, ternyata ada amal yang disebut dengan rasa Pak, yang semua orang tak dapat. Oleh sebab itu, kalau Bapak Ibu nanti baca buku, ya baca buku atau dengarkan kajian atau dengarkan radio, ada yang mengatakan demikian. Ini contoh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kata Ustadz yang ceramah itu ya, siapa yang membaca la ilaha illallah 1000 kali di waktu siang, 1000 kali di waktu pagi, 1000 kali di waktu malam, 1000 kali sebelum dia tidur, maka dia tidak akan meninggal kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Yang kita tanya ketika itu, kita nanya dalil atau nanya selain dalil lah. Misalkan pertanyaannya, oh, apa yang akan kami peroleh? Siapa yang telah mempraktekkan itu? Siapa yang telah mengerjakan itu? Atau kita akan nanya, ada dalilnya enggak? Biasanya pertanyaannya, ada dalilnya atau tidak? Nah, karena jangankan seumuran orang dewasa, anak-anak pun sekarang nih kalau disuruh nanya dalil dia. Maka orang tua sekarang nih, terkhusus bapak-bapak, ilmunya harus lebih banyak Pak, ngajinya harus lebih rajin. Kenapa? Karena anak sekarang nih nanya tentang dalil. Kalau emaknya ditanya, emaknya tak tahu, emaknya punya dalil. Apa jawabannya emaknya? Tanyalah ayahmu nak. Emak nih habis waktu dah di rumah nih ngurusin kau, ngurusi adikmu, ngurusi ayahmu. Kemarin kau nangis, udah engkau diam ayahmu pula nangis, kata emaknya. Tapi kalau ayahnya apa alasan? Tak bisa Pak. Maka laki-laki itu ilmunya harus banyak. Karena zaman sekarang nih anak zaman minta nanya dalil. Kalau kita dulu, saya dulu enggak. Saya dulu kalau orang tua udah bilang, nak makan jangan depan pintu, tak berani kita Pak. Tak akan kita tanya ada hadisnya ya. Tak akan kita tanya Pak. Ada ayat Al-Qurannya ya. Tak akan kita tanya. Tapi coba kalau sekarang, nak jangan makan depan pintu. Apa kata si anak? Dalilnya sahih ya? Oh, pening pula ya. Paksa cari buka buku. Dalil makan, larang makan depan pintu. Tak akan jumpa Pak. Padahal hadis umumnya ada kan?
jangan mengganggu orang jalan. Jadi kalau kita mau buka handphone, membalas WA, jangan depan pintu menghalangi orang jalan. Dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata dalil itulah yang dibuat oleh orang tua kita. Sama kemarin teman-teman dulu juga pernah kita sampaikan. Dulu kalau kita ngaji, kita disuruh melipat, Pak. Lipat. Sampai mana kita ngaji itu lipat. Nah, itu termasuk saya itu mengalami sama guru ngaji, dilipat. Besok ngaji sambung. Saya tidak pernah nanya, kenapa harus dilipat, Ustadz? Saya bilang, tidak pernah, tidak berani. Ada dalilnya, tidak berani saya. Kalau disuruh guru ngaji itu lipat, nak. Saya lipat, udah. Besok ngaji sambung. Ternyata sekarang nih kita baru jumpakan, Pak. Ternyata adab dalam baca Al-Quran itu adalah tertib. Itu adab dalam baca Al-Quran. Dan itu wajib dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Jadi kalau baca Al-Quran tidak tertib, ini tak baik. Baik di salat ataupun di luar salat. Zuhur kita baca juz 1. Asar kita baca juz 5. Maghrib kita baca juz 8. Isya pergi kita beli juz jeruk. Ya kan? Tak tertib, tak baik, Pak, tak baik. Kan Pak Ustadz, setiap huruf yang kita baca ada 1000, ada 1 pahala, ada 10 pahala, benar. Tapi ada adab dalam baca Al-Quran. Apa adabnya? Tertib, maka harus berurut. Ternyata itu dalilnya, Pak. Maka orang guru ngaji dulu mengatakan lipat, nak. Jadi kalau ada anak nanya, ya, kita sebagai orang tua harus juga lebih pintar, Pak. Terkait dengan amal ini, ya, akan ada kita jumpakan ustadz-ustadz yang ceramah bertanya, menyampaikan demikian, lalu kita tanya ada dalilnya atau tidak. Nah, ternyata tak semua amal itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dia ada karena dalil, tapi asal mulanya memang dalil, ya, cuma nanti akan ada penambahan-penambahannya. Itu kenapa bisa ditambah begitu, Pak Ustadz? Kenapa bisa dirutinkan begitu, Pak Ustadz? Karena sudah ada orang mengamalkan dan dia dapat sesuatu yang tidak pernah dia temukan, dan itu dia sampaikan ke orang lain dengan cara ceramahnya atau dengan tulisannya. Contohnya apa? Macam tadi, Pak. Kalau Bapak Ibu cari mana dalilnya, hadisnya yang menyuruh kita baca la ilaha illallah di waktu pagi 1000 kali, siang 1000 kali, sore 1000 kali, malam 1000 kali. Baca la ilaha illallah nanti meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Tak ada hadisnya, Pak Ustaz. Tak ada, Pak. Terus kenapa Ustaz tuh ngomong begitu? Berarti Ustaz tuh ngada-ngada buat dalil baru, buat hadis baru. Bukan begitu pemahamannya. Ada orang yang merutinkan suatu amal dan dia dapat buah dari amal itu. Tapi amal itu berada, ya, kedudukan amal itu bisa jadi ada karena dalilnya memang ada, dalil utamanya ada. Apa dalil utamanya? Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kita disuruh untuk mengatakan dan berzikir, sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah. Lalu karena ini sudah ada dalil sahihnya, kuat dalilnya, lalu diamalkan oleh ulama kita, dan bukan hanya sekedar baca la ilaha illallah, tapi dia tambah dengan apa? 1000 kali. Dia baca 1000 kali waktu pagi, 1000 kali waktu siang, 1000 kali sore, 1000 kali malam. Lalu dia dalam kisahnya betul, Pak, meninggalnya husnul khatimah. Lalu diambil cerita itu, kenapa dia bisa meninggal husnul khatimah? Disampaikanlah oleh istrinya, saya lihat suami saya itu, ya Allah, tak pernah tinggal zikirnya la ilaha illallah 1000 kali, paginya 1000 kali, siangnya 1000 kali, sorenya 1000 kali, malamnya. Itu rutin dibuat oleh suami saya. Jadilah dia amalan-amalan yang diikuti oleh orang-orang lain. Begitu, Pak. Jadi bukan sekedar kita kalau ada orang nyuruh baca la ilaha illallah 1000 kali, nanti meninggal dia akan husnul khatimah, lalu kita tanya dalilnya ada enggak? Bukan sebatas itu, ya, ada amalan yang lebih. Atau Bapak Ibu akan jumpa orang yang berzikir, contoh la ilaha illallah, gimana caranya? Dia palingkan kepalanya, Pak, la ilaha illallah, begitu, pakai kepala begini. Lalu ada orang yang memperdebatkan masalah ini. Ini kita membuka kaji saja, ya. Kalau mau ikut tak ikut terserah, kita buka kajinya. Ada orang yang model zikirnya begitu, la ilaha illallah.
begitu. Bolak-balik begini. Lalu ada orang nanya, kenapa sampai begeleng-geleng begini? Macam ke diskotik geleng-geleng gitu. Itu bukan begeleng-geleng itu ya. Dia ada aturannya. Nah, kita tanya, kita cari dalilnya. Adakah yang menyuruh begini, gini? Kalau kita tak jumpa dalilnya, tak boleh juga langsung kita katakan itu salah. Karena jamaah yang dimuliakan Allah, ada dalam kitab Lubabul Hadis. Ya, boleh dibaca nanti. Di situ memang ada ulama kita yang buat, Pak. Dan kenapa dia buat? Dia katakan akan ada rasa kenikmatan dalam berzikir ketika diikuti dengan gerakan kepala. Yang dapat rasa itu siapa? Beliau telah mendapatkan rasa itu, beliau tuangkan dalam ceramahnya, beliau tuangkan dalam tulisannya, jadilah dia viral sekarang. Tapi kalau kita buat, belum tentu juga dapat rasa yang sama. Kalau kita buat, belum tentu juga dapat rasa yang sama. Yang jelas itu bukan merupakan, kalau ada dibuat langsung dikatakan dalilnya ada enggak, dalilnya ada enggak. Karena ada amalan, kalau bahasa singkatnya, dia adalah amalan spiritual para ulama. Yang semua orang tak akan merasakannya, tapi dia telah mengamalkannya dan mendapat buahnya, lalu disampaikan di ceramah dan tulisannya. Diikutilah oleh orang-orang sekarang. Allah alam. Sebelum masuk waktu Isya, kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan Bapak Ibu. Kalau ada yang ingin bertanya, fadl. Lanjut. Oke. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, ada perdebatan terkait dengan mengkhususkan satu amal. Boleh atau tidak? Amalan di masyarakat ini memang tak terbendung kita lagi, Bapak. Dan amalan itu ada, pasti ada asal mulanya. Tak mungkin dia ada dan ada saja begitu. Pasti ada asal mulanya. Ya paling tidak dari guru ngaji, begitulah bahasanya. Ya, pasti ada asal mulanya amalan itu ada. Contohnya seperti yang kita lihat, mengapa zaman sekarang ini begitu banyak orang baca Yasin di malam Jumat? Orang baca Yasin di malam Jumat. Kadang itu diperdebatkan, Pak. Tapi kalau baca Quran di malam Jumat, tidak ada orang yang debatkan. Pak Ustadz, apa hukumnya baca Quran malam Jumat? Tidak ada debat. Tapi kalau baca Yasin malam Jumat, itu didebatkan itu. Ada orang yang mengkhususkan satu amalan. Ada yang mengatakan tak boleh. Kalau tidak ada dalilnya yang jelas, yang menunjukkan kita harus mengamalkan satu amalan di malam tertentu, di waktu tertentu, di jam tertentu, maka amalan itu jangan dibuat. Jadi apa? Umum-umum saja. Umum-umum saja. Lalu jamaah yang dimuliakan Allah, dua hal yang kita sampaikan kalau bahasanya demikian. Lalu apa amalan istimewa kita? Apa amalan istimewa kita? Kalau terbatas dan terpaku dengan bahasa itu tadi ya, lalu amalan istimewa kita apa? Apalagi laki-laki ya, lagi-lagi kita yang laki-laki ini, kita tuh harus punya amalan istimewa. Salat 5 waktu biasa saja itu. Lalu amalan istimewanya apa? Harus ada. Kenapa harus laki-laki punya amalan istimewa? Karena kalau perempuan tak ada pun amalan istimewa ya, cukup yang wajib-wajib saja dia lakukan, itu dah masuk surga tuh kata Rasulullah. Jadi ibu-ibu kalau masuk surga mudah. Perempuan tuh masuk surganya mudah. Apa kata Rasulullah? Salat khamsaha. Kalau dia salat 5 waktu saja kata Rasulullah. 5 waktu. Duha dia tak salat, tak mengapa. Tahajud dia tak salat, tak mengapa. Tapi dia salat 5 waktunya tak tinggal ya. Bukan PSMS ya. Apa PSMS? Persatuan salat maghrib saja. Maghrib dia salat ya. Tapi memang 5 waktu. Ada perempuan yang 5 waktu dia salat. Wa shamat saumaha. Kemudian dia puasa. Puasa apa? Senin Kamis? Bukan.
Ayyamul Bait? Bukan. Arafah? Bukan. Syawal? Bukan. Lalu apa? Cukup dia puasa wajib Ramadan saja. Kemudian wa hafazat farjaha, pandai dia menjaga harga diri dan kehormatannya. Pandai dia menjaga kehormatan dirinya dan keluarganya. Dia jaga itu wibawa suaminya, tak dia ceritakan kejelekan suaminya. Dia jaga itu aib-aib rumah tangganya, tak dia ceritakan kejelekan rumah tangganya. Wa hafazat farjaha wa ta'at zaujaha, taat dia dengan suaminya, dakhalat jannah kata Rasulullah. Dia masuk surga dari pintu mana yang dia mau. Masya Allah. Kalau yang laki-laki ini ndak banyak, Pak. Maka laki-laki itu harus punya amalan khusus, amalan istimewa. Pertanyaannya, apa amalan istimewa kita? Kami amalan istimewa kami, Pak Ustaz, la ilaha illallah 33 kali, subhanallah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Itu biasa saja. Biasa. Amalan istimewa kami, Pak Ustaz, kami tak akan sholat subuh kecuali di waktu subuh. Itu biasa juga. Karena ada juga orang yang sholat subuhnya di waktu duha. Itu namanya sholat subha. Subuh sambil duha. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya tadi tahajud, bagus. Jam berapa tahajud? Jam 3 Pak Ustadz, Masya Allah. Selesai jam 4 Pak Ustadz, Masya Allah. Subuhnya, itulah Pak Ustadz. Udah jam 4 tuh berat betul mata nih Pak Ustadz. Saya tidur kan, bangun jam 7 Pak Ustadz. Jadi salat subuh ada, subuh sambil doa kan gitu. Nah, lalu apa amalan istimewa kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Harus ada amalan istimewa ya. Maka kalau kita baca hadis Imam Bukhari itu, ada orang punya amalan istimewa yang terkurung dalam gua kan? 3 laki-laki yang terkurung dalam gua. Lalu dia punya amalan istimewa, dia bermunajat sama Allah. Lihat bagaimana Allah selamatkan mereka dengan amalan istimewa. Lalu apa amalan istimewa kita? Kalau istri itu mungkin bisa ditambah amalan istimewa. Saya Pak Ustadz tak akan makan kalau suami saya belum pulang. Kalau suaminya kerjanya petani bisalah, karena jam pulang sama jam berangkat jelas. Tapi kalau suaminya kerja kantor, payah. Mau puasa ibu 3 hari 3 malam. Bu, ayah tak pulang 3 hari 3 malam. Kenapa? Ada acara di Padang. Oh, tak makan-makan tadi ya. Nah, ada amalan-amalan istri begitu. Lalu amalan kita ini apa Pak? Amalan istimewanya Pak. Kata Imam Nawawi itu ada amalan yang harus kita adakan. Ada amalan yang harus kita rutinkan. Yang kedua, kalau ada yang mengatakan tadi tentang mengkhususkan satu amal di satu waktu, di satu tempat, boleh atau tidak. Jamaah yang dimuliakan Allah, ternyata ada sahabat. Ada sahabat yang begitu dalam kesehariannya. Ya rahmatullah. Maka sebenarnya kalau kita hidup zaman Nabi, apa yang kita lakukan ini insya Allah selesai Pak. Tidak akan ada perdebatan, tidak akan ada putus silaturahim. Kenapa? Selesai oleh Nabi. Di zaman Nabi itu ada sahabat yang mengadakan amal sendiri yang Nabi tak pernah lakukan amalnya. Ada 2 sahabatnya saya sampaikan. Yang pertama siapa? Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ada sandal Bilal bin Rabah. Sandalnya aja masuk surga, apalagi orangnya. Nah, kenapa? Karena rajinnya Bilal bin Rabah salat sunnah wudu. Rasulullah rutin enggak salat sunnah wudunya, Pak? Tidak. Bilal bin Rabah merutinkan salat sunnah wudunya. Lalu apakah Rasulullah bilang, ini Bilal kau mandai-mandai, engkau pula yang lebih hebat dari aku? Tidak ada. Kata Rasulullah, engkau masuk surga Bilal. Sandalmu aja masuk surga, apalagi engkau. Alhamdulillah, maka Bapak Ibu kalau sandal hilang di masjid tak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Daripada sandal hilang di kafe, Pak ya. Tapi kalau sandal hilang di masjid tidak apa-apa, biarkan saja, ikhlaskan. Tapi kalau hilang sandal kita, nah saya ikhlaskan tadi, kalau hilang pun ikhlas saya. Kalau hilang sandal kita, ditanya oleh orang, mana sandalnya Pak? Alhamdulillah udah masuk surga Pak Ustaz. Masya Allah. Mantap. Tidak marah Bapak? Tidak Pak Ustaz.
senang Pak Ustaz. Kenapa? Karena sandal saya masuk surga. Dan saya bahkan berdoa yang ngambil sandal saya juga masuk surga Pak Ustaz. Masya Allah. Kalau bisa malam ini juga dia masuk surga Pak Ustaz. Oh. Kalau itu udah beda gaji. Ada begitu, itu kan amalan istimewa tuh Pak. Nah, amalan istimewa, wudu sholat, wudu sholat, wudu sholat. Itu amalan istimewa. Nah, lalu sahabat yang kedua Pak, nah, kita tuntaskan cerita sahabat yang kedua nih. Ada sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi imam di Masjid Quba. Nah, insya Allah Allah kasih rezeki bapak ibu salat di Masjid Quba, amin. Nah, di Pekanbaru ada juga nama Masjid Quba. Nah, tapi bukan yang di Pekanbaru nih. Nah, setiap kali selesai dia baca Al-Fatihah, ini sahabat baca apa? Qul huwallahu ahad. Dia baca Al-Ikhlas. Setelah dia baca Al-Ikhlas, baru dia baca surah yang lain. Begitu rutin setiap sholat dia. Mau jadi imam, mau jadi, kalau jadi sholat makmum dia ada. Kalau sholat sendiri dia buat. Kalau jadi imam dia begitu. Kalau selesai dia baca Al-Fatihah, dia selalu baca Qul huwallahu ahad. Baru dia baca surah. Dia adukan kasus ini sama Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Engkau masuk neraka. Kenapa? Kau mandai-mandai. Tak ada Rasulullah bilang begitu. Ditanya oleh Rasulullah, kenapa kau buat begitu? Apa kata sahabat nih? Aku cinta betul dengan Al-Ikhlas nih Rasulullah. Tak bisa aku meninggalkan Al-Ikhlas nih setiap bacaan surahku. Cinta betul dia. Padahal Rasulullah tak pernah kita dengar kalau Rasulullah habis Al-Fatihah baca Al-Ikhlas baca surah yang lain. Nah, tapi sahabat ini dia buat begitu. Ini amalan tak pernah dibuat oleh Rasulullah. Lalu apa kata Rasulullah? Cintamu dengan surah ini akan membuatmu masuk surga. Masya Allah. Jadi kalau kita cinta dengan surah, baca dia Pak. Tapi jangan baca itu aja. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Rakaat kedua itu juga. Allahu akbar. Duha 4 rakaat. Rakaat ketiga itu juga. Kenapa itu terus Pak? Kata si bapak apa? Aku cinta dengan Al-Ikhlas nih. Kalau cinta dengan Al-Ikhlas itu bagus ya. Nah, jadi ini jamaah yang dimuliakan Allah. Yang kesembilan ini mengajarkan kepada kita tentang amal itu ada dia. Mewujudkan amal itu butuh dalil, mengembangkan amal itu butuh rasa dan pengalaman. Jadi ketika kita bicara tentang ada orang yang mengamalkan sekian ribu, sekian puluh ribu, sekian ratus, tak boleh kita katakan dia salah, dia mengada-ngada, dia membuat hal yang tak pernah dilakukan Rasul. Bukan. Dia menyampaikan itu karena dia telah merasakan hasil dari amal ibadah yang ia kerjakan. Nah, yang kedua, carilah amalan istimewa kita. Apa amalan istimewa kita? Karena ini yang akan nanti di akhirat membantu kita mendatangkan syafaat insyaallah. Allah alam. Allah mudahkan segala urusan. Allah ampuni segala dosa. Allah berkahi setiap apa yang dimiliki. Allah hijabah doa kita. Dan Allah ampuni kekurangan dari setiap amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum. Taqabbal ya karim. Thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.